Saudara, kita memasuki Abam episode 853. Ayo Pak Andris, mari bacakan. Baik, dari pria 41 tahun, single, Cirebon, karyawan swasta. Shalom Bapak Erastus, saya sebelumnya bukan jemaat GSKI, tetapi saya diberkati ketika saya sedang mendengar khotbah Bapak Wigno dan hati saya langsung tergerak untuk mencari cabang GSKI di Cirebon. Ya, ada cabang di GSKI Cirebon, ya Pak Henrymawan namanya. Oke, Sejak bulan awal Mei 2023 sampai sekarang saya sudah mengikuti ibadah di GSKI. Saya ingin bertanya, apakah diperbolehkan apabila saya menikah dengan seorang janda yang sudah memiliki anak atau belum punya anak? Sedangkan saya pernah mendengar pendapat bahwa kalau orang Kristen yang single harus menikah dengan yang single pula, kecuali seorang janda tersebut ditinggal mati oleh suaminya. Terima kasih Bapak Erastus, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada aturan bahwa single harus nikah dengan single, itu tidak ada. Tapi soal menikah ini saya cuma memberikan saran, kamu harus berdoa. Siapa jodoh kamu? Apakah dia janda atau bukan janda? Ya, itu harus benar-benar ditanyakan kepada Tuhan. Ya, apakah dia janda mati atau janda hidup? Kalau janda hidup harus dilihat proses perceraiannya bagaimana. Ya, kan bisa saja dengan berbagai faktor ya. Tidak semua janda itu buruk ya. Janda hidup pun juga tidak selalu buruk. Kita mesti lihat latar belakangnya ya. Ini harus dipahami, misalnya seorang pria sudah punya anak, punya suami, punya istri 3 misalnya. Lalu nikah lagi, nikah tinggal. Emang dia jahat, pekerjaannya kawin cerai. Nah, janda seperti ini apakah sudah tidak boleh menikah lagi? Itu kan mesti dilihat secara per kasus. Nah, kembali kepada pria ini, doa dulu untuk mendapatkan jodoh. Oke, terus. Selanjutnya, pria 22 tahun single di Kerici. Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam sesi yang lalu. Saya mau tanya Pak, apakah maksud dari sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang pada Matius 10 ayat 23 ya Pak. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga serta seluruh tim. Kemungkinan anak manusia datang itu hancurnya Yerusalem. Jadi sebelum kota-kota di Israel dikunjungi, Yerusalem sudah hancur. Sebab ketika Tuhan mengatakan ini tahun 33. Jadi 40 tahun kemudian Yerusalem dihancurkan. Oke, terus. Selanjutnya dari perempuan 8 tahun. Wow, anak-anak ini. Pelajar Malang. Shalom Om Eras, saya mau tanya, saya selalu diganggu oleh temanku. Aku harus bagaimana? Apakah dibalas atau dibiarkan? Kamu diam saja. Mungkin kamu bilang, saya diam dia tambah menjadi-jadi. Kamu diam saja, kalau sampai keterlaluan kamu berkata kepada ibu guru. Keterlaluan lagi kamu bilang kepada orang tua. Orang tuamu harus turun. Ya, pasti kamu dilindungi Tuhan nak. Ya, oke. Puji Tuhan, teruskan. Selanjutnya wanita 25 tahun single Sumatera Utara. Shalom Bapak Rohaniku, terima kasih untuk khotbah-khotbah yang memberkati selama ini. Saya jemaat GSKI nih Pak, tapi jalur online. Pak, saya mau bertanya masalah percintaan saya nih Pak. Pusing saya memikirkan sendiri. Jadi minta tanggapan Bapak. Pria pertama, saya sudah menjalin hubungan berpacaran selama 3 tahun 7 bulan. Dia setahun lebih tua dari saya. Selama saya kuliah, saya ditemenin terus. Pokoknya 24 jam. 7 hari. Ketemu dia karena kosan saya dengan rumah orang tuanya dekat sekitar 10 menit. Dia baik, tetapi menurut saya dia kurang effort untuk mencari cari kerjaan lain. Dia terlalu nyaman untuk bekerja dari rumah dengan gaji yang pas-pasan. Padahal orang Sumatera Nias yang benar-benar butuh dana besar untuk menikah. Dan dia juga punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya.
Dia nggak terlalu yang religius. Kayak doa tuh hanya pas makan sama di gereja doang, Pak. Tapi katanya mau berubah karena dulu sempat saya ancam bakalan putusin kalau nggak ikut ajaran Om Eras. Terus dia selalu mengabaikan hari-hari penting dalam hidup saya seperti ulang tahun. Selama 3 tahun nggak pernah tuh diperingati sama dia. Padahal saya setiap tahun effort buat surprisein dia. Bahkan waktu saya wisuda dia nggak datang, malah tidur di rumah. Setiap hari kerjanya begadang. Kadang kerja, kadang main game. Seminggu tuh pasti ada makan junk food. Sekarang sih saya bilang sehat-sehat aja. Tapi kan kalau terus-menerus makan begitu ya bakal sakit juga di hari tuanya. Jadi karena beberapa faktor di atas, saya akhirnya putuskan dia dan bulan 8 tahun 2023 selang 2 hari putus, saya menerima lamaran pria kedua. Pria kedua karena beralaskan kekecewaan pada pria pertama, saya akhirnya menerima pria kedua ini walaupun tidak didasari cinta. Saya terima karena sudah kenal dekat dengan keluarga. Bahkan sahabat abang saya jaraknya 4 tahun lebih tua dari saya. Dan kabarnya akan menikahi saya di tahun 2024. Memang dia baik, bertanggung jawab, dan saya rasa dia punya gaji yang cukup. Dilihat dari pekerjaannya yang sudah mapan dan siap membangun rumah tangga. Tapi saya LDR, Pak. Long distance relationship. Ya. Bahkan waktu lamaran hanya ada ibunya dan keluarga besarnya yang memasangkan cincin di jari manis saya. Ini termasuk perjodohan ya, Pak. Yang jadi masalah, saya nggak cinta, Pak. Saya setiap hari cuekin dia, nggak angkat video call-nya. Bahkan saya menangis setiap hari. Ditambah lagi adik perempuannya seperti bakal calon adik ipar yang sangat julid. Saya harus gimana ya, Pak? Saya benar-benar menyesal telah menerima pria kedua ini. Karena saya mencintai pria pertama. Tetapi saya takut membuat keluarga besar kecewa. Tolong bantu saya, Pak. Apakah boleh saya putus dulu dan tidak menjalani hubungan dengan siapapun dulu? Makasih ya, Pak. Yang pertama saya kasih tahu, pria pertama kamu itu bukan pria yang nilainya bagus. Bukan jahat, bukan jelek sekali, tapi jelek. Ya. Dan tidak survive hidup. Begadang, main game, wah rusak. Kalau saya sih sarankan tidak menikah dengan pria macam itu. Yang kedua, kamu tidak cinta. Dan ini sulit. Hidup kamu menderita sekali. Sekarang yang sebenarnya kamu alami adalah penderitaan batin. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pria kedua ini belum tentu buruk jadi suami. Cinta bisa dibangun. Ya. Dulu orang menikah tanpa cinta bisa terbangun dengan baik. Tetapi karena kamu sekarang tidak cinta pria itu, wah, kamu sulit hidup kamu sekarang. Kamu terbelenggu oleh perasaan yang tidak bahagia. Saya setuju kamu sementara freeze dulu. Tidak mengatakan ya, juga tidak mengatakan tidak. Coba kamu komunikasi dengan pria ini. Jangan kamu menghindari video call-nya. Coba kamu freeze tapi kamu tetap punya hubungan. Kamu menjajaki. Jangan freeze lalu tidak hubungan, ya sama juga putus. Hubungannya di freeze. Yang penting kamu tidak menentukan kapan menikah. Itu yang penting. Mungkin kamu tidak mengatakan di freeze dulu yang hubungan, mungkin tidak. Tapi kamu sendiri yang punya keputusan untuk tidak membuat hubungan ini seakan-akan pasti harus dilanjutkan. Namun kamu membuat komunikasi untuk bisa melihat kemungkinan kamu membangun cinta dengan pria ini. Dari situ baru kamu ambil keputusan menikah atau tidak.
Ya, karena kamu cantik ya. Jadi pria ini biar jauh-jauh juga mau ya. Sedangkan kamu sudah menikmati cinta, mungkin juga sentuhan-sentuhan dari pria pertama. Sedangkan yang ini tidak menyentuh kamu. Jadi jelas kamu tidak memiliki keterikatan dengan pria yang kedua ini. Bagus ya, di freeze. Tapi kamu buat hubungan atau buat komunikasi dengan pria kedua untuk melihat kemungkinan kamu bisa melanjutkan atau tidak. Jelas? Teruskan. Selanjutnya dari pria 33 tahun, wira swasta di Medan. Shalom Pak Eras, Bapak rohani kami. Izin tanya Pak, pada saat melakukan perenungan tentang manusia, saya kepikiran tentang keberadaan manusia sebagai corpus delicti untuk membuktikan iblis bersalah. Sebagaimana kita tahu bahwa iblis merupakan malaikat yang memberontak kepada Allah dan dilempar ke bumi. Kenapa bukan sesama malaikat yang membuktikan bahwa Lucifer telah bersalah, Pak? Sama seperti ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus lahir sebagai manusia untuk menebus manusia. Karena hanya manusia yang bisa menebus manusia. Ya, sebentar ya. Lucifer itu unik. Diciptakan sendiri. Dalam keadaan sempurna. Ini tidak sama dengan malaikat-malaikat lain. Kalau malaikat-malaikat lain diciptakan dengan cara yang sama, mungkin bisa saja. Tapi rupanya ini makhluk khusus yang bisa disimetriskan, bisa disejajarkan dengan manusia. Nah, Yesus bisa jadi corpus delicti karena Yesus itu Adam kedua. Adam pertama gagal. Oke, teruskan. Oh iya Pak, ketika Roh Kudus datang ke Maria ibu Yesus, apakah roh yang masuk ke Maria adalah roh Bapa? Roh Kudus itu sama dengan roh Bapa. Ya, jadi Yesus lahir dari Roh Kudus, roh Allah. Kalau roh Allah bukan rohnya Bapa, maka Yesus anak Roh Kudus, bukan anak Allah. Karena Roh Kudus atau roh Allah itu rohnya Bapa, maka Yesus adalah anak Allah. Roh Kudus atau roh Allah bukan pribadi lain. Itu milik Allah, pribadi Bapa. Terus. Ya, atau roh yang bagaimana Pak? Karena kalau roh Bapa yang masuk berarti bukankah Yesus itu adalah Bapa sendiri Pak? Berkali-kali dikatakan di Alkitab, engkau kuperanakan pada hari ini. Jadi pasti bayangan si penanya, Allah menjelma menjadi manusia. Allah Bapa maksudnya. Itu Unitarian. Ya. Di sini dipanggil Joko, di sana Waloyo, karena namanya Joko Waloyo. Di tempat ini dipanggil Mas Wo, orangnya sama. Enggak. Allah Bapa Elohim Yahweh itu sendiri, dia punya anak Yesus. Oke, terus. Bagaimana? Ya. Kemudian bagaimana dengan Adam, Pak? Ruah yang dihembuskan Allah Bapa apakah sama atau beda dengan Tuhan Yesus? Terima kasih banyak, Pak. Saya selalu mohon petunjuk. Terima kasih. Ini pertanyaan yang cerdas ya. Ketika Adam dihadirkan, Allah meniup rohnya. Ya. Tentu roh yang ditiupkan pada Adam itu tidak sama dengan roh yang ada pada diri Maria. Makanya disebut ini Adam pertama, ini Adam yang lain. Oke? Tapi dua-duanya roh dari Allah. Oke. Teruskan. Selanjutnya pria 29 tahun belum nikah. Sewaktu Yesus disalibkan, dalam Matius 27 ayat 46, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Namun dalam kitab Markus 15 ayat 34, Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kalimat mana yang sebenarnya diucapkan Yesus pada saat di kayu salib? Sama saja. Eloi. El itu Tuhan, atau Oi itu my God, yeah. My God. Sama. Oke, teruskan. Ya. Jadi kalimat yang mana yang sebenarnya diucapkan, Eli, Eli atau lima? Karena tidak mungkin Yesus berseru dua kalimat yang berbeda ya Pak, benar. Kan penulisannya yang beda. Iya, betul. Eloi, Eli sama, penulisannya yang beda. Tapi maksudnya sama. Oke. Selanjutnya wanita 46 tahun, 2 anak menikah di Taiwan. Shalom, Pak Pendeta Erastus, Bapak rohaniku. Saya dari latar belakang Muslim, mengikuti suami Katolik.
Saya mengikuti semua kegiatan Truth ID dari tahun 2018. Sebenarnya banyak masalah yang saya hadapi, Pak. Tapi sekarang saya merasa malu untuk bertanya. Karena pergumulan saya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hujatan, hinaan, dan semua yang Bapak alami saat ini. Terima kasih Bapak rohaniku, saya sekarang tahu dan bisa merasakan kalau kekristenan itu agung, mulia, mahal. Tidak seperti kekristenan yang orang tawarkan di luar. Seakan kekristenan barang murah, diskon, mengkristenkan orang dengan bantuan materi. Lewat pengajaran dan buah hidup Pak Eras, saya tahu siapa Allah dan Tuhan yang saya sembah. Pak, saya sering menangis terseduh-seduh saat melihat pertemuan Civitas Akademika. Betapa Bapak sangat mengasihi anak-anak STTE. STT Ekumene. Dan kasih itu tidak pernah saya lihat pada pendeta lain. Lewat pengajaran Logos juga saya makin paham dan mengerti. Tidak lagi meraba-raba untuk mencari suatu kebenaran. Semuanya clear. Saya juga sekarang tidak pernah merengek ke Tuhan, memohon menyelesaikan masalah keluarga, ekonomi. Yang terpenting bagaimana saya bisa mengubah karakter saya supaya berkenan di hadapan Bapa dan layak menjadi anggota kerajaan surga. Tetap semangat Bapakku, Bapak adalah teladan saya. Jika Tuhan mengizinkan saya bertemu Bapak suatu hari, saya ingin memeluk Bapak. Saya bangga mempunyai Bapak rohani seperti Pak Eras. Doa kami selalu menyertai pelayanan Bapak dan tim. We love you. Ini di Taiwan ya? Taiwan, Pak. Dari Taiwan ya? Oke. We love you too. Tetap setia ya, ikut Tuhan. Tuhan menyertai kamu. Kita satu keluarga. Suatu hari kalau kita ketemu, ya kita akan senang ya, memiliki roh yang sama. Tuhan memberkati. Kalau tidak ketemu di dunia ini, kita ketemu di langit baru, bumi baru. Oke, terus. Selanjutnya pria sudah menikah di Medan. Shalom Pak Eras, saya hanya ingin bertanya, mengapa Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa pada Keluaran 4 ayat 24? Padahal sebelumnya Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir dengan misi membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Mengapa pula di tengah jalan Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa? Ini sebenarnya harus dipahami, tidak boleh secara literal. Ya, maksudnya membunuh ini apakah menghabisi atau mau menghentikan langkah sementara, sebab ada anak yang belum disunat. Supaya penting sunat itu bagi orang Yahudi. Oke, terus. Lalu mengapa Zipora tiba-tiba punya inisiatif menyunat anaknya untuk menyelamatkan suaminya, Musa, dari ikhtiar Tuhan? Apakah Tuhan juga terlihat oleh Zipora? Bagaimana Zipora tahu akan ikhtiar Tuhan ini? Ini sungguh misteri harus bagi saya. diketahui bahwa Imam Yitro itu imam. Ya. Imam siapa sih? Nyatanya Yitro punya hikmat-hikmat yang diberikan kepada Musa atau dinasehatkan. Musa menurutinya. Jadi Zipora itu bukan anak orang sembarangan. Anak seorang imam yang tentu cerdas dan memiliki nilai-nilai rohani. Harus diakui bahwa banyak misteri-misteri semacam ini di Alkitab yang kita tidak mudah memecahkannya. Tapi hanya ini yang bisa saya jawab, dan kalau yang saya pahami cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita 39 tahun menikah di Karo. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan untuk tetap bisa menjadi ibu yang bertanggung jawab? Karena sebagai manusia terkadang saya jenuh, Pak. Saya letih, apalagi saya punya anak yang harus makan obat setiap hari sejak lahir. Mohon pencerahannya, Pak, buat pegangan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya masalahnya itu kamu tidak puas dengan keadaanmu. Ada masalah yang tidak kamu kemukakan di dalam tulisan ini. Saya melihat bahwa hidup kamu itu ruwet, ya, seperti benang kusut. Kamu tidak menikmati hari-harimu menjadi indah. Ini semua karena berbagai faktor. Tapi faktor yang utama, kamu tidak melekat dengan Tuhan. Kamu tidak melekat dengan Tuhan. Coba kamu bangun pagi berdoa. Kamu doa bersama kami, Truth ID,
jika mungkin, kecuali ada pekerjaan dan kegiatan yang kamu tidak bisa tinggalkan, memiliki doa pribadi. Lalu belajar firman untuk memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu langit baru, bumi baru. Apapun yang terjadi di bumi ini, jangan sampai mengganggu proses penyempurnaan kita menjadi umat yang layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini tujuan hidup. Kalau kamu memiliki tujuan hidup seperti ini, kamu akan menjadi cerah hidupmu. Kamu letih di sini, jenuh letih. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan. Letihmu ini karena keadaan sekitarmu yang tidak memuaskan. Rindu, cita-cita, mimpimu yang tidak terwujud. Tanggalkan mimpimu, tanggalkan cita-citamu. Arahkan ke langit baru, bumi baru. Belajar hidup kudus hari ini. Dan menjadi sukacita kalau tiap hari kita mengalami perubahan. Hidup menyenangkan Tuhan itu membahagiakan. Ini yang harus kamu alami, yang saya tidak bisa jelaskan dalam waktu singkat. Tapi ikuti doa pagi, ikuti khotbah-khotbah saya, nanti kamu akan mengalami perubahan. Oke, cukup jelas. Terus. Selanjutnya wanita 59 tahun menikah di Jakarta. Shalom, saya mau menanyakan apakah di sana ada wadah untuk konseling perkawinan. Oke, nanti dihubungi nih. Oke, ya terus. Selanjutnya pria 33 tahun menikah di Surabaya. Shalom, saya mau bertanya, di dalam Yesaya 42 ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 43 ayat 10 tertulis, sebelum dan sesudah tidak ada Allah lain. Terjemahan ini sebenarnya salah. Aku Yahweh, bukan Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Ditulis Tuhan huruf besar semua untuk mengganti nama Yahweh. Yang benar aku ini Yahweh, itulah namaku. Ya, ngerti ya? Betul, Pak. Terus. Pada Abam 8:45 telah terjawab bahwa Allah bisa menjadi rupa apapun, termasuk rupa manusia. Teofani. Dari dua hal di atas, bisakah saya berkesimpulan Tuhan Yesus adalah penampakan Allah dan Allah itu sendiri? Enggak, Yesus itu anak Allah. Allah tidak pernah kelihatan secara sempurna atau lengkap. Yesus yang akan menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Yesus, Allah Bapa. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita 53 tahun bercerai di Bandung. Selamat pagi Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang pernikahan antara janda cerai hidup dengan perjaka. Apakah bisa diberkati di gereja? Dalam kasus ini saya beragama Katolik, tapi saya memang berniat berpindah ke Kristen. Jika memang terpaku dengan ayat firman Tuhan yang tidak memperbolehkan menikah lagi bagi janda cerai hidup, apakah artinya saya harus siap single seumur hidup saya? Demikian pertanyaan saya Pak Erastus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Harus melihat kok, harus dilihat konteksnya. Ya. Kalau ayat itu yang benar, tidak boleh cerai kecuali pornos. Dan kalau cerai, dia tidak boleh menikah. Kalau menikah, dia moikos. Pornos moikos. Sebenarnya pengertian zina di dua kata itu beda. Di dalam penjelasan saya mengenai perceraian, saya menjelaskan hal ini. Dan tidak bisa saya jelaskan 5-10 menit. Pada dasarnya tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Ya, bukan berarti kalau sudah cerai, ya, sama sekali tidak boleh menikah lagi. Lihat kasusnya. Ya, nah ini jarang orang pahami, tapi saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat. Seminar saya mengenai bercerai, tolong didengar. Buku saya mengenai perceraian lumayan tebal, 300 halaman. Yeah. Jadi tidak boleh cerai kecuali pornos. Kalau dia menikah lagi berarti dia moikos. Bukan pornos, moikos.
Artinya ya jadi tidak berkualitas, bisa begitu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Lihat kasusnya. Tapi yang penting adalah tanya Tuhan, apakah kamu diperkenankan menikah lagi? Usiamu udah 53 tahun. Kamu cari masalah nanti menikah lagi. Itu aja nasihat saya. Teruskan. Selanjutnya wanita 54 tahun menikah. Shalom Bapak, saya ingin Bapak mendoakan saya, suami dan anak-anak agar Tuhan mengubahkan hidup kami agar kami hidup suci sesuai ajaran kebenarannya, dan Tuhan lindungi hidup kami dari kuasa-kuasa gelap di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya kepadanya. Kerinduan kamu pasti dijawab, karena orang yang haus dan lapar akan kebenaran dipuaskan. Sekarang yang penting bagaimana Anda mengisi hari hidupmu untuk mencapai kesucian. Doa tidak akan mengubah kalau tidak ada usaha. Jadi usahakan bangun pagi berdoa, punya doa pribadi, mendengarkan khotbah yang menerima tuntunan, kekudusan akan terbangun. Haleluya. Teruskan. Selanjutnya wanita 58 tahun Sulawesi Barat. Shalom, saya sering mendengar khotbah Bapak dan selalu ikut doa pagi. Saya banyak diubah lewat khotbahnya. Saya mohon dukungannya dalam doa karena sudah 1 tahun lebih kedua pergelangan tangan saya sangat sakit. Sudah beberapa kali ke dokter dan diterapi terus, tetapi tetap sakit. Sudah ketiga kalinya ambil rujukan ke dokter, dan pas saya mau berangkat ke Makassar untuk berobat lagi, ada pendoa datang di rumah mendoakan. Setelah selesai berdoa, dia bilang, kamu kena guna-guna lewat makanan. Saya mohon bantuannya lewat doa. Dan bagaimana solusinya Pak? Saya di Makassar lagi sekarang menunggu pemeriksaan dari dokter tulang. Terima kasih Pak Pendeta. Saya tidak yakin itu guna-guna. Jadi kamu ke dokter saja. Jangan mudah percaya. Ya, itu bukan guna-guna. Ya, coba ke dokter. Oke. Terakhir. Wanita 29 tahun menikah. Shalom Pak Eras, salam hangat buat Bapak dan seluruh tim Abam. Pak, saya punya anak satu berumur 3 tahun. Saat ini sedang mencari-cari sekolah. Dalam pencarian kami mendapat bahwa ada sekolah yang bagus menurut kami, namun tidak sekolah Kristen. Namun sekolah multikultural. Di sana juga ada guru yang Kristen dan ada yang Muslim. Kemudian kami bertanya kepada orang tua kami, ya, saya dan suami, ada masukan untuk kami menyekolahkan di sekolah Kristen. Menurut Bapak, apakah sebuah keharusan untuk menyekolahkan anak di sekolah Kristen? Dengan pertimbangan kalau di sekolah multikultural, kemungkinan akan merasa bahwa ada orang lain yang berbeda, sehingga mungkin bisa meningkatkan rasa kebinekaan. Demikian pertanyaan ini Pak, semoga Bapak dan tim sehat selalu, amin. Sekolah itu baik atau tidak baik juga diperankan oleh orang tua. Sekolah yang baik, orang tua kurang memperhatikan, anak rusak. Tetapi sekolah Kristen akan lebih membuat suasana Kristiani hadir dalam hidup anak. Kalau saya lebih suka menghadirkan anak saya di sekolah Kristen. Ya. Dan setelah itu di luar sekolah kita yang membimbing anak itu untuk menjadi anak yang baik. Saya kira itu saja. Kita akan bertemu di episode 854. Sampai jumpa, Tuhan berkati.